Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama podcast RSUD Kisah yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Bersama saya, Nurse Dian, sahabat kisah. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menyentuh dan penting, yaitu perawatan metode kangguru bagi bayi berat lahir rendah atau BBLR. Tahukah kita? Bayi dengan BBLR memerlukan perhatian khusus agar bisa tumbuh sehat dan optimal. Namun, ada satu metode sederhana, alami, dan penuh kasih sayang yang telah direkomendasikan oleh WHO, yaitu metode kangguru. Kenapa disebut metode kangguru? Bagaimana cara melakukannya? Dan benarkah sentuhan orang tua bisa membantu meningkatkan kesehatan bayi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, hari ini kita sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Nurse Marsinem, yang biasa sehari-hari kita sapa dengan Nurse Mars. Halo sahabat kisah. Beliau adalah perawat yang bertugas di ruang Peristiniju. Untuk narasumber yang kedua, yaitu Nurse Jahroya Bulkis, atau yang biasa kita sapa dengan Nurse Ukis. Halo. Beliau adalah perawat pelaksana juga di ruang Peristiniju. Yuk, langsung kita mulai perbincangan hari ini. Halo, selamat siang Nurse Mars. Selamat siang. Ya. Sebenarnya apa aja sih yang dimaksud dengan BBLR nih, Nurse? BBLR ya? Ya. BBLR itu adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo gitu. Itu BBLR. Normalnya kan kalau bayi lahir normalnya ya itu yang bagus tuh di atas 2,5 kilo gitu. Jadi yang di bawah 2,5 kilo adalah kategorinya BBLR. Demikian. Kenapa bayi BBLR itu butuh perhatian khusus, Nurse? Ya, karena bayi BBLR itu dia kan kecil ya, Ya. lapisan kulitnya masih tipis, lemak kulitnya juga tipis gitu. Jadi dia itu rentan mudah terjadi kedinginan, mudah terjadi infeksi. Karena sistem yang lainnya gitu semua organ-organnya itu kan masih imatur atau belum siap gitu ya untuk lahir ya, untuk menghadapi dunia gitu, seperti itu. Jadi masalahnya kompleks ya kalau bayi kecil atau bayi BBLR. Baik. Selanjutnya metode kangguru. Kenapa namanya unik sekali ya, Nurse ya? Metode kangguru, nggak nama yang lain, gitu. Gajah gitu, atau kucing juga sayang ya sama anaknya gitu ya. Kenapa diberi nama dengan metode kangguru? Unik sekali menurut saya. Oh gitu ya. Iya unik. Kenapa dikasih nama kangguru ya? Karena kita itu mencontoh mamalia yang namanya kanguru ya, yang dia punya anak yang kecil gitu ya, kecil, kemudian untuk melindungi anaknya itu terhindar dari infeksi, terus dia bisa kemana-mana, tetap ya mencari makan kemana-mana, bayinya tidak kedinginan, dan terus induknya masih bisa tetap memberikan susunya ke anaknya tadi. Makanya dia memasukkan anaknya ke dalam kantongnya yang sudah Allah takdirkan seperti itu. Anaknya dimasukkan ke dalam kantong induknya tadi supaya mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan tadi, seperti misalkan bayinya jadi kedinginan, terhindar dari infeksi, supaya induknya juga lebih mudah memberikan susunya kepada anaknya tadi gitu. Nah, kita mengadop itu, makanya kita kasih nama metode kangguru gitu. Setelah kita mengetahui metode kangguru nih, Nurse Mas, apa saja sih tahapan-tahapan dari metode tersebut? Nih biar sahabat-sahabat kisah nih biar tahu informatifnya nih. Oke, siap. Ya, silakan dijelaskan. Siap. Oke, sahabat kisah, terkait dengan tahapan perawatan metode kangguru gitu. Jadi sebelum sahabat kisah melakukan perawatan metode kangguru, yang pertama adalah yang harus kita siapkan yaitu kain yang buat gendong kangurunya ya gitu. Kain kangurunya kalau di rumah bisa menggunakan kain gendongan yang panjang ya gitu. Kemudian pengukur suhu atau termometer ya, sahabat kisah perlu punya itu ya, bisa dibeli bebas itu ya, termometer ya.
Jadi kita buka dulu baju bayinya, kemudian bayinya cukup pakai popok atau diapers saja ya gitu. Kemudian kita pakai sarung tangan, sarung kaki, sama tutup kepala, jangan lupa ya, karena kehilangan panas tubuh bayi itu terbesar melalui penguapan di kepala, sehingga kepalanya perlu kita kasih topi gitu. Kemudian kita ukur suhunya dulu sebelum kita melakukan PMK. Nah kemudian yang mau melakukan kanguru juga tubuhnya sudah harus bersih ya. Tadi sudah harus mandi dulu, udah bersih, bajunya dibuka. Nah kalau untuk yang mau melakukan metode kanguru itu adalah ibunya atau mungkin neneknya, baju bagian atasnya dibuka semua dulu ya, termasuk bra juga harus dibuka, karena kan konsepnya PMK itu adalah skin to skin ya, kontak kulit dengan kulit. Jadi benar-benar tidak memakai baju dulu, dibuka. Kemudian setelah dibuka kita ikatkan dulu kainnya ya, longgar dulu. Jadi ngikatnya dari arah depan nih, arah depan, ngikatnya di belakang. Kita ikat di bagian pinggang, agak longgar aja dulu gitu. Nah setelah bayinya sudah disiapkan tadi ya, menggunakan diapers, topi, sarung tangan, sarung kaki, baru bayinya kita masukkan tuh ke dalam kain tadi tuh, ke kain gendongan ya, kita masukkan. Setelah pas posisinya, diposisikan yang nyaman bayinya, yaitu tangan dan kakinya seperti posisi katak gitu ya. Jadi tangannya ditempelkan ke dada ibu, posisi kepala badan bayi itu lurus ya di antara kedua payudara ibu. Kepalanya nempel di dada, perut bayi nempel di perut ibu bagian atas. Posisi kakinya juga agak menekuk gitu ya, agak ditekuk kayak katak gitu ya, kayak kaki katak gitu. Tempelkan. Setelah posisinya sudah nyaman, baru kain gendongannya kita ikat. Tidak usah terlalu kuat ya, yang penting nyaman. Nah, ukuran nyamannya tuh seperti apa? Kita minta ibunya yang akan melakukan kanguru itu berdiri, kemudian coba buat jalan tanpa dipegang gitu bayinya ya, tanpa kita sangga. Kalau memang sudah nyaman, ibunya tidak khawatir kayaknya nggak akan jatuh nih bayinya, berarti sudah pas ya. Tidak boleh terlalu kuat juga, nanti bayinya nggak bisa bergerak. Apa boleh bayinya bergerak, jadi tak perlu kuat-kuat gitu ya. Kemudian posisi kepalanya ditengokkan ke kanan atau ke kiri, supaya kita mudah untuk memantau selama pelaksanaan PMK gitu. Kemudian kepalanya yang harus diperhatikan, posisi kepala bayinya agak sedikit menengadah gitu ya, mendongak sedikit gitu ya, tidak boleh terlalu nunduk posisi kepalanya. Nah kalau sudah seperti itu, ibunya nyaman atau yang melakukan PMK itu nyaman, sudah bisa dilakukan gitu. Bisa PMK itu bisa dilakukan, misalnya ibunya mau sambil rebahan nggak apa-apa, posisinya agak-agak tinggi gitu ya, jadi disangga dengan bantal yang agak tinggi, sedikit menyandar gitu ya. Kalau misalkan capek berdiri atau duduk gitu, atau ibunya bisa melakukan sambil melakukan aktivitas di rumah, misalkan mau masak nasi gitu, atau mau sambil beberes juga nggak apa-apa sambil melakukan PMK. Jadi PMK itu tidak menghambat ibu untuk melakukan aktivitas gitu. Sama halnya seperti kanguru ya, saat bayi kanguru dimasukkan ke dalam kantongnya itu kan nyaman. Mau kanguru itu jalan-jalan kemana, bayinya tetap di kantong dalam posisi aman, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, yang perlu diperhatikan harus, yang penting ibunya merasa, yang melakukan kanguru ya, merasa posisinya sudah nyaman gitu, posisi PMK-nya gitu. Jadi kalau ibunya pun mau jalan-jalan, mau shopping, bayinya tetap bisa dibawa gitu. Dengan dilakukan metode kanguru, bayinya bisa diajak, jadi jangan digendong, kan lebih enak kalau nempel, ibunya bisa ngapain aja gitu, karena bayinya udah diikat, nggak khawatir jatuh gitu, dan bayinya nggak khawatir kedinginan gitu. Karena kalau misalkan cuma dibedong gitu ya, bayi dibedong itu, bedongan itu kalau kena udara dingin, linen akan menjadi dingin ya, bayinya ikut kedinginan. Tapi kalau PMK ada transfer panas ya, ada transfer panas dari tubuh ibunya ke bayi terus menerus gitu. Baik, itu. Metode tersebut berarti udah dibekalin ya nurse ya dari rumah sakit ya? Kalau di Kisah sudah. Berarti tidak dilepas dari
rumah sakit tuh tetap ada pantauan ya setelah pulang gitu keluarga. Ada nggak tuh dari pihak rumah sakit untuk bisa memonitor atau nih kira-kira berjalan apa nggak sih program yang kita berikan nih, edukasi kita nyampe nggak sih nih ke keluarga gitu nggak sih Nas? Oke. Jadi kalau kami ini di ruang perawatan Peristinicu sebelum ibunya pulang atau bayinya sudah stabil ya gitu, sudah bisa direkomendasikan untuk dilakukan PMK, itu orang tuanya kita ajarkan melakukan PMK, kemudian ini kita pesankan ke ibunya gitu supaya ini dilanjutkan, karena PMK itu nggak ada batas waktunya gitu. Jadi PMK dilakukan paling cepat itu 1 jam, dan lebih bagus kalau terus menerus gitu ya, sampai kapan gitu, sampai berat bayi mencapai 2.500 gram atau sampai bayinya sudah merasa tidak nyaman dilakukan PMK, baru itu PMK boleh dihentikan. Tapi selama bayinya merasa nyaman dilakukan PMK, silahkan dilakukan sampai tadi beratnya mencapai 2.500. Nah, untuk pemantauan di rumah gitu setelah pulang dari rumah sakit, kami sebenarnya ada link yang kita share gitu ke orang tuanya, bagaimana pelaksanaan PMK gitu. Selain itu juga kami ada kunjungan rumah gitu ya, untuk memastikan bahwa PMK masih dilakukan gitu, atau mungkin saat kita melakukan kunjungan ada keluhan atau apa dengan keluarga pasien bisa disampaikan seperti itu, Bu. Selanjutnya nih kita mau ke narasumber kita yang cantik nih, Nas. Oke, Nas, saya mau bertanya nih, ada nggak sih kaitannya metode kangguru atau tadi disebut kangguru itu dengan hubungannya dengan perawatan bayi dengan berat badan bayi rendah ini, Nas? Gini, BBLR itu kan BBLR itu kan tentang kondisi bayi di mana bayi beratnya kurang dari 2.500 atau belum matang istilah kita kan. Jadi otomatis dari seluruh sistem tubuhnya pun dia belum mampu menstabilkan suhu, sehingga banyak efek-efek yang ditimbulkan. Nah, PMK ini kan masalah utama dari BBLR itu yang pertama yaitu hipotermia, masalah kedinginan, karena dia belum mampu untuk menstabilkan suhu dan lain-lain. Jadi PMK ini adalah salah satu upaya untuk membantu menstabilkan suhu tersebut. Nah, kaitannya apa? Karena hipotermia yang terjadi pada BBLR itu paling rentan terjadi di antara bayi yang lain. Di antara bayi yang lain berarti dia yang paling sering mudah kehilangan panas gitu. Nah, PMK ini kan dasarnya itu yaitu skin to skin untuk sebagai pengganti inkubator, itu garis dasar awalnya ya. Jadi ini salah satu upaya dalam medis untuk menstabilkan suhu tersebut. Karena jikalau suhu tersebut sudah stabil, insya Allah seluruh sistem yang ada dalam tubuhnya itu akan berkaitan dan akan lebih baik lagi untuk pertumbuhan bayinya. Oke, pasti nih sahabat kisah mau tahu nih Nas nih ya, Nas Ukis, bagaimana cara melakukan perawatan metode kangguru tersebut itu? PMK itu sebenarnya kita bicara ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, karena kan ini berkaitan ya. Karena PMK itu kan metode yang dipraktekkan atau diajarkan di instansi medis, yang otomatis harapannya nantinya akan dibawa pulang untuk tetap kontinu dilakukan di rumah. Nah, kita bicara yang di rumah sakit dulu. Kalau yang di rumah sakit itu kondisi seperti apa nih yang bayi-bayi bisa dilakukan PMK? Yang pertama yaitu biasanya dia lebih stabil, dalam artian dia bisa menggunakan alat bantu nafas, tapi dengan beberapa kriteria dan persetujuan dokter penanggung jawab otomatis untuk menilai apakah bayi tersebut sudah bisa dilakukan PMK atau belum. Di luar itu otomatis yang menjadi garis bawah tetap ya untuk bayi berat lahir rendah ya, yang di bawah 2.500. Nah, di luar itu nanti kita akan panggil ibunya. Nah, di situ prosesnya seperti apa itu kurang lebih sama dengan yang di rumah. Di situ akan dilakukan penkes, kondisi bayinya diletakkan di antara dada ibu dengan tidak memakai apapun kecuali hanya memakai pampers dan topi bayi untuk agar skin to skin itu
terjalin. Nah setelah itu ada kain. Biasanya kalau di rumah itu menggunakan kain biasa, tapi kalau di rumah sakit itu kita ada gendongan kanguru namanya. Itu ada di ruangan. Tapi itu sekarang sudah beredar luas kalau untuk orang tua yang mau membeli. Nah, nanti di situ akan dipraktekkan, ditaruh di dada ibu, apa yang harus diperhatikan. Itu nanti kita akan berikan informasi seperti misalkan kalau di rumah sakit kan masih termonitor ya. Kita punya monitor, kita bisa melihat tuh kestabilan dari bayinya. Tapi kalau sudah sampai di rumah, biasanya kita seperti kondisi bayi, dia terlihat kebiruan atau misalkan dia suhunya tidak stabil, bisa demam, bisa dingin. Nah itu biasanya kita minta orang tua untuk membekali dengan termometer. Biasanya di rumah sakit menggunakan inkubator ya nurse ya? Iya, kalau di rumah sakit. Ini makin menarik nih. Kita pindah dulu nih ya nurse Ukis ya. Sekarang kita pindah ke nurse Mart. Siap. Ini yang bisa melakukan metode kanguru ini hanya ibunya, ayahnya, atau siapa nih nurse? Pasti sahabat Kisah nih pingin tahu juga nih seperti saya. Siapa nurse yang bisa melakukan metode tersebut? Siap. Oke, sahabat Kisah. Jadi untuk perawatan metode kanguru ini tidak hanya ibunya saja ya gitu. Bisa pengganti ibu gitu ya, bisa bapaknya, nenek, kakek, om, tante, ataupun misalkan kakaknya bayi sudah dewasa gitu ya. Ada kadang jaraknya yang jarak anak pertama dengan kedua itu yang jauh gitu. Jadi anak pertamanya itu bisa melakukan, boleh saja gitu. Nah, bisa jadi nanti ibunya misalkan bekerja gitu ya, Bu. Yeah. Ibunya bekerja. Nah, sementara bayinya masih tetap harus dilakukan PMK gitu. Betul. Nah, ada nenek di rumah boleh silakan, atau ada kakeknya ya boleh silakan gitu. Jadi nggak hanya terbatas ke ibunya saja gitu. Berarti boleh dengan orang-orang yang terdekat yang serumah ya, pada prinsipnya sih bisa melakukan metode tersebut sesuai dengan yang telah diberikan atau yang diedukasi sebelum pasien pulang biasanya dari rumah sakit pastinya ya nurse ya. Betul. Jadi sebelum kalau di Kisah gitu ya, tadi ada kriteria bagaimana bayi sudah boleh dilakukan PMK atau belum. Nah itu kita lakukan gitu, kita kasih contoh ke orang tuanya ya, terutama ke orang tua bayi, ibu atau bapaknya, serta mungkin ke caregivernya nanti kalau misalkan ibunya bekerja ya, siapa nanti yang akan merawat di rumah. Nah, nanti itu kita edukasi. Kemudian selama di rumah sakit pun kita lakukan PMK gitu, supaya nanti saat bayinya sudah pulang, keluarganya pun siap melakukan ya, untuk dilakukan di rumah, dilanjutkan. Betul dilanjutkan ya, gitu. Nah kalau syaratnya untuk PMK itu badan yang akan melakukan PMK harus bersih gitu ya. Jadi supaya bayinya juga nyaman. Kunci soalnya ini nurse. Tadi nurse Ukis sudah sampaikan ya, berarti skin to skin gitu kan. Betul, skin to skin. Ya. Karena skin to skin makanya badannya harus bersih dong. Jangan lagi kondisi berkeringat. Kata kunci gitu. Berarti ya, harus tetap betul. Bersih ya, personal hygiene-nya diperhatikan. Bayinya mual nih gitu ya. Bisa bermuntah-muntah iya betul. Jadi harus badannya bersih ya, kalau bisa mandi dulu gitu ya, mandi bersih baru tadi dilakukan PMK dengan prinsip skin to skin. Jadi bayinya tidak pakai baju, kemudian yang melakukan PMK juga bajunya dibuka dulu. Nah terus tadi seperti yang nurse Ukis sampaikan, bayinya ditempelkan ke dada yang akan melakukan PMK dengan skin to skin, baru diikat pakai kain ya, kain panjang atau kain kanguru kalau ada. Kalau nggak ada cukup dengan kain panjang. Kalau di rumah kan rata-rata punya ya kain panjang itu ya gitu, diikat dengan kain panjang, sudah deh tinggal dibawa bebas gitu mau aktivitas. Iya, harapannya kan bisa bayi ini terjaga, terlindungi ya kehangatannya. Betul. Selain memberikan manfaat untuk menjaga kehangatan pada bayi dengan berat badan lahir rendah, ada nggak sih manfaat emosional bagi seorang ibu yang melakukan PMK di rumah, nurse? Oh ya, ada. Untuk manfaatnya PMK bagi ini khusus untuk ibunya kali ya, ibu kandungnya ya gitu, akan meningkatkan bonding gitu antara ibu dengan bayi gitu, kemudian memudahkan ibu untuk
menyusui bayinya gitu, karena kan dalam posisi PMK bayinya kan menempel terus tuh sama ibunya ya, sehingga saat bayinya haus mudah tuh ibunya langsung bisa bayinya ditetein gitu. Kemudian bisa ASI-nya lancar, mengurangi pembengkakan ASI, itu kan juga ada manfaat buat ibunya. Dengan bayinya dilakukan PMK, meneteknya lebih sering karena bayinya terus menempel ya, ibunya nggak kerepotan saat mau nyusuin bayinya, sehingga ASI-nya lebih lancar, produksi ASI-nya lebih banyak, ibunya terhindar dari yang namanya mastitis karena bayinya sering menetek gitu. Seperti itu. Mastitis itu apa tuh, Nas? Mungkin sahabat kita ada beberapa yang belum tahu. Mastitis itu adalah peradangan pada payudara yang akibat dari penyumbatan ASI salah satunya, karena produksi ASI yang terus-menerus, namun ASI-nya tidak dikeluarkan. Harusnya kan kalau normalnya gitu ya, seorang ibu yang habis melahirkan itu pasti ada memproduksi ASI gitu ya. Harusnya kan ASI itu diberikan ke bayinya gitu. Kalau ASI itu tidak diberikan atau tidak dikeluarkan, misalkan harus dipumping gitu, lama-lama ASI-nya itu akan mengendap di dalam payudara, sementara kan produksi terus-menerus. Kalau tidak dikeluarkan nanti lama-lama payudaranya meradang, itu disebutnya mastitis, dan penanganannya lebih rumit ya, karena harus mungkin ke dokter kebidanan, ke dokter bedah gitu. Ya, seperti itu ya, Nas ya. Selanjutnya nih, Nas ya, kapan metode kangguru ini mulai dikenal dalam dunia medis nih? Oke, kalau mulai dikenalnya itu sebenarnya sudah lama ya, sekitar tahun 1970-an itu di daerah Bogota, Kolombia sana ya, jauh gitu ya. Iya, itu udah mulai dikenal. Nah, karena itu dulu di sana itu karena banyak bayi baru lahir yang rendah berat badannya, sementara kan keterbatasan inkubator pada zaman itu ya, pada tahun segitu kan inkubator belum banyak sehingga sehingga kematian bayi yang berat badan lahirnya rendah itu banyak gitu, karena perlu penghangat, sementara jumlah inkubatornya sedikit gitu, sehingga angka kematian pada bayi baru lahir itu kasusnya tinggi. Nah, untuk mengatasi masalah itu ada tuh pelopornya Dokter Re kalau nggak salah namanya ya, sama Dokter Martinez tuh yang menginisiasi mencontoh hewan tadi ya, mamalia yang namanya kanguru, melihat cara kanguru merawat bayinya itu. Makanya kita melakukan metode kanguru. Ternyata tadinya sih hanya sebagai asuhan sementara gitu ya. Ternyata hasilnya bagus tuh. Nah, akhirnya banyak tuh penelitian tentang perawatan metode kanguru, dan ternyata hasilnya sangat bagus gitu. Sehingga masih digunakan sampai sekarang digunakan, karena ternyata efektif untuk menjaga suhu badan bayi. Tadi kan kalau bayi kecil mudah terjadi hipotermi atau kedinginan gitu. Ternyata dengan menerapkan teknik metode kanguru itu ternyata kedinginan itu yang harusnya dirawat di inkubator gitu bayinya, ternyata bisa dicegah dengan PMK gitu. Selain efektif, efisien, mungkin kasih sayang akan terus meningkat ya. Betul. Karena hubungannya terjalin lebih dekat lagi ya. Betul, efisien pastinya. Karena kan harusnya kalau pakai inkubator bayinya pasti dirawat di rumah sakit gitu ya. Pasti ada biaya yang harus dikeluarkan, peningkatan jumlah penggunaan listrik tentunya. Nah, kalau pakai PMK itu kan tidak perlu listrik, tidak perlu sewa inkubator, cukup aja menempel dengan tubuh ibunya yang melakukan PMK atau pengganti ibu, itu terjadi transfer suhu tubuh ibunya ke bayi, sehingga suhu bayi dapat dipertahankan dalam batas normal, yaitu 36,5 sampai dengan 37,5. Baik, terima kasih ya Nurse Mas ya atas penjelasannya. Semoga sahabat kita semua dapat informasi yang terupdate langsung dari perawat NICU-nya. Kita kembali lagi nih ke sebelah kiri. Kita ke narasumber yang kedua, Nas Ukis. Nas Ukis, dari metode kanguru tersebut nih yang sudah diterapkan nih, kira-kira bisa nggak sih meningkatkan berat badan bayi itu jadi bertambah? Tadi kan lahirnya rendah tuh ya. Kita menjaga suhu tubuhnya, kondisinya itu gimana tuh, Nas?
Itu sebenarnya kembali ke manfaat dari PMK tersebut ya. Yang manfaat PMK Bisa nggak sih ya itu menurunkan berat badan? benar, karena kan bayi BBLR itu yang di bawah 2.500 ini semuanya masih belum mateng, belum mampu, Belum matur gitu ya, belum Nas? matur, belum bisa menstabilkan dan lain-lain. Nah, ini yang dibantu kan dengan PMK. Nah, PMK itu kan dasarnya itu skin to skin. Oke, skin to skin dengan siapa? Saya ambil contoh dengan ibu nih. Nah, dengan ibu itu ibu pokoknya kalau namanya udah hubungan ibu dan anak itu kan pasti hubungan yang udah luar biasa ya. Jadi tadi udah disebutin dengan Nurse Mars kalau bonding antara ibu dan anak itu memang akan meningkatkan, banyak peningkatannya. Setelah dia ada skin to skin, bonding terjadi antara ibu dan bayi, terus bayinya merasa dia lebih tenang dengan bonding tersebut, dia mendengarkan denyut jantung ibunya. Setelah dia mampu menstabilkan suhunya. Nah, setelah menstabilkan suhu dan lain-lain, lebih mampu nih dia suhunya stabil. Efeknya apa setelah stabil? Denyut jantungnya juga dia dan pernafasan akan lebih stabil efeknya. Nah, dengan denyut jantung dan pernafasan yang stabil, otomatis skin to skin itu sudah mencapai tujuannya. Apalagi nih tujuan yang lainnya yaitu pemberian ASI. Nah, pemberian ASI tadi sudah disebutkan juga. Nah, pemberian ASI yang tidak ada waktu yang khusus karena dia memakai PMK yang kontinu sehingga dia semua stabil, pemberian ASI maksimal, maka insya Allah berdasarkan penelitian juga bahwa peningkatan berat badan itu akan tercapai sesuai dengan target. Baik. Lebih cepat. Baik. Nah, semua bayi BBLR nih harus nggak sih atau mungkin nggak keberhasilannya itu hanya dengan menggunakan metode kanguru tersebut atau pilihan gitu, misalnya ada beberapa bayi yang tidak bisa melakukan metode tersebut? Kalau PMK itu sebenarnya kita kan sudah dibekalkan ya dari rumah sakit. Kalau sejauh ini seluruh yang berat badan di bawah 2.500 itu disarankan untuk dilakukan PMK. Jadi ini bukan choice, ini hanya alternatif bekal di rumah untuk sebagai pengganti inkubator. Di mana memang PMK itu kan berdasarkan penelitian banyak manfaatnya, tadi sudah disebutkan banyak sekali manfaatnya. Jadi ini berupa bekal yang dibawa ke rumah untuk diterapkan secara kontinu 24 jam full, selain ibu misalkan melakukan hal ke kamar mandi atau ibu akan ada pekerjaan dan lain-lain. Nah itu, jadi memang bisa dikatakan wajib sih kalau di bawah 2.500 untuk dilakukan PMK. Berarti metode ini bisa sebagai pengganti inkubator posisi bayi, tapi di rumah dilakukannya, begitu ya Nurse ya? Iya, pengganti inkubator. Nih pasti sahabat kisah nih mau tahu nih, berapa kali sih dilakukan dalam sehari itu metode ini di rumah, Nurse? Ini PMK-nya sebenarnya dilakukannya kontinu itu dalam artian dia harus di atas 1 jam sampai dengan 24 jam dan maintenance terus menerus. Jadi pertanyaannya itu biasanya ibunya akan bertanya, jadi saya nggak ngapa-ngapain dong suster kalau PMK saja. Yeah. Nah tadi sudah dijelaskan juga siapa saja sih yang bisa PMK. Yeah. Ibu pun saya nggak bisa memaksakan ya, kondisi orang tua misalkan ada yang bekerja, ada yang harus pergi keluar atau kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Tapi ada kriteria orang yang bisa melakukan PMK. Tapi disarankan memang dilakukan kontinu terus menerus di atas 1 jam kita. Ini untuk informasi nih Nurse ya, ada nggak sih beberapa kesalahan umum nih yang timbul pada saat melakukan metode kanguru tersebut di rumah, supaya sahabat kisah juga terinformasi nih Nurse? Apa PMK, saja? mungkin kalau PMK ini berdasarkan pengalaman di kita ya.
evaluasi PMK tersebut kan memang seharusnya berkesinambungan. Nah, itu memang belum bisa kita lakukan secara berkesinambungan. Apakah itu benar-benar dilakukan sampai dengan 24 jam di rumah atau tidak? Karena selama dirawat bayinya, PMK yang wajib dilakukan itu rata-rata orang tua datang. Disarankan datang ibu, kita berikan penjelasan, beliau mengerti, kita ulang, beliau melaksanakan dan lain-lain, itu dilaksanakan. Nah, memang kekurangannya yaitu ada evaluasi lanjutannya. Paling yang secara evaluasi sempitnya yang bisa kita lihat itu pada saat kontrol bayi. Kita kan sering bertanya tuh, ketika kontrol itu memang disarankan tetap dilakukan dengan mentransport dengan PMK. Nah, itu ada beberapa informasi dari dokter anak yang di Poli itu ada yang mentransfer dengan PMK, tapi ada juga yang tidak. Oh begitu ya. Nah, boleh nggak nih selanjutnya kasih tips nih untuk sahabat kisah nih bagi orang tua atau keluarga orang terkasih yang siap untuk bawa bayinya pulang nih, tapi dia merasa ragu gitu, kurang percaya diri, ada tips-tipsnya nggak nih? Bisa nih dikasih sahabat kisah nih biar percaya diri. Atau dari nurse Masinem juga boleh. Oke, untuk tips dan triksnya untuk sahabat kisah yang melakukan perawatan metode kanguru di rumah, tadi sudah disampaikan bahwa perawatan metode kanguru itu boleh dilakukan dengan siapa saja ya, nggak hanya sama ibunya saja. Nah, artinya semua yang melakukan PMK sebagai pengganti ibu itu harus tahu tanda-tandanya. Saat dilakukan PMK bayi itu harus diawasin apa gitu ya. Jadi saat melakukan PMK bayi tetap harus kita pantau dengan yang memantau adalah yang melakukan PMK. Contohnya misalkan bayinya posisinya benar atau tidak. Bagaimana posisi yang benar? Jadi posisi yang benar saat melakukan PMK itu kepala bayinya sedikit menengadah gitu, tapi tidak boleh terlalu dengak gitu ya, atau juga tidak boleh terlalu nunduk posisinya, jadi agak sedikit dengak gitu supaya saluran pernafasannya itu paten gitu atau lancar gitu ya. Karena kalau bayi itu tidak boleh terlalu menunduk atau tidak boleh terlalu mendengak posisinya. Nah, posisi kepalanya boleh nengok ke kanan atau boleh nengok ke kiri, sehingga yang melakukan PMK itu mudah untuk memantaunya gitu. Apakah bayinya bernafas dengan normal ataukah ada tanda-tanda kegawatan pernafasan, misalkan bayinya kok ada pucat gitu atau kebiruan, atau misalkan nafasnya tidak nyaman nih bayinya, ada napas cuping hidung ya, tahu nggak napas cuping hidung? Jadi cuping hidungnya itu kembang kempis. Nah, itu adalah tanda-tanda kegawatan pernafasan. Kita bisa tahu karena tadi posisinya agak dengak, sehingga yang melakukan PMK itu mudah untuk memantaunya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Nurse Mas, boleh dong dikasih pesan nih ya, dikasih semangat nih untuk orang tua nih ya. Kita udah mau terakhir-akhir dari perbincangan kita ini ya. Karena metode yang sederhana ini memberikan dampak yang besar nih untuk masa depan bayi ke depannya nih. Boleh dong kasih pesan-pesan untuk orang tua atau untuk keluarga yang telah melakukan PMK atau yang akan melakukan PMK. Silakan. Oke, baik. Untuk sahabat kisah yang mungkin akan melakukan PMK atau sudah atau melakukan PMK, misalnya sudah dapat bekal dari rumah sakit ya, sudah pulang, di rumah tetap dilakukan PMK, karena tadi ya PMK itu mudah, efektif gitu ya, efisien, karena tidak perlu merawat bayinya di rumah sakit karena takut kedinginan, jadi cukup dilakukan PMK saja. Kemudian lebih murah kan gitu. Efektif kenapa gitu? Karena ibunya akan lebih mudah memberikan ASI-nya tadi. Dengan bayinya di PMK, ibunya mudah memberikan ASI-nya karena sewaktu-waktu bayinya sudah menempel di ibunya mudah menyusui gitu ya. Dengan seperti itu bayinya akan sering mendapatkan ASI. Kemudian tadi yang seperti Nurse Uki sampaikan, dengan dilakukan PMK bayi akan merasa nyaman karena
berasa dikasih musik gitu ya, mendengar detak jantung yang melakukan PMK gitu. Nah, bayi akan merasa nyaman, kemudian tidurnya menjadi lebih pules gitu karena nyaman ya, lebih pules. Asupan ASINya lebih mudah diberikan karena menempel terus, sehingga peningkatan berat badan itu lebih mudah dicapai gitu. Jadi untuk sahabat kisah yang punya bayi BBLR atau berat lahirnya itu rendah, lakukanlah PMK gitu karena efektif. Bayinya akan jadi gini, bayinya juga akan mudah terhindar dari infeksi karena kan kalau bayi itu sudah mengenali jenis kuman ibunya gitu ya, dengan menempel di ibunya, lebih sering menempel ibunya, itu akan mengurangi risiko infeksi. Beda halnya dengan kalau bayinya dirawat, itu kan ya banyak, meskipun mungkin banyak tangan gitu, kalau pada ibunya saja itu infeksi bisa dikurangin, berat badan mudah dicapai, terhindar dari hipotermi, karena hipotermi atau kedinginan ya, karena kalau kedinginan itu salah satu penyebab bayi bermasalah, mengalami gangguan pernafasan gitu. Dengan dilakukan PMK, hipotermi atau kedinginan itu bisa dihindari, bayinya tidak mudah sakit, pemberian ASI-nya mudah, berat badannya cepat naik, kembali ke normal gitu. Demikian. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa perawatan metode kangguru bukan hanya soal menjaga suhu tubuh, tetapi juga tentang membangun kedekatan, memberikan rasa aman dan nyaman, menghadirkan cinta yang menjadi fondasi tumbuh kembang bagi si kecil. Metode sederhana ini membuktikan bahwa sentuhan orang tua memiliki kekuatan luar biasa dalam membantu bayi untuk meningkatkan berat badannya dan bertahan serta berkembang dan tumbuh sehat. Semoga episode kali ini memberikan wawasan baru dan juga semangat bagi para orang tua maupun calon tenaga kesehatan. Terima kasih kepada Nurse Mars dan Nurse Ukis yang hari ini sebagai narasumber kita atas ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Saya Nurse Dian izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sahabat kisah.